Roh penjaga setelah pertemuan yang begitu nyata dengan Xiaoyan, Liang Feng tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ia bukan hanya bermimpi, bukan hanya membayangkan, tapi benar-benar melihatnya, wanita yang dulu ia janjikan segalanya. Tapi, pertemuan itu juga membawa banyak pertanyaan. Mengapa Xiaoyan masih ada di dunia ini? Bukankah seharusnya dia pergi ke dunia akhirat? Pagi itu, Liang Feng memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali menemui Nenek Mei, membawa kenangan baru dan hati yang penuh tanda tanya. Nenek, jika seseorang sudah meninggal, apakah mungkin mereka tetap tinggal di dunia ini? Tanyanya pelan. Nenek Mei terdiam sejenak, lalu menjawab, ada yang disebut roh penjaga, jiwa-jiwa yang tidak bisa melepaskan ikatan emosinya, terutama cinta yang belum terselesaikan. Mereka tidak bisa pergi ke dunia akhirat. Karena masih menunggu sesuatu, Liang Feng menatap nenek itu tanpa suara, dan jika mereka menemukan orang yang mereka tunggu, maka dua dunia mulai bersentuhan. Saat pulang, langit mulai mendung. Di halaman rumahnya, angin bertiup pelan, membawa aroma sakura yang semakin kuat. Ia menatap pohon sakura tua itu, dan sekali lagi, suara Xiaoyan terdengar kali ini bukan dari dalam mimpi. Aku tidak bisa pergi, karena aku takut kamu akan lupa. Liang Feng berbalik dengan cepat. Xiaoyan berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Aku adalah salah satu dari mereka, bisiknya, seorang roh yang menunggu sampai kau kembali. Ia menjulurkan tangan, tapi tidak menyentuhnya, hanya seperti bayangan yang ingin digenggam, tapi belum bisa digenggam. Aku tidak bisa pergi ke akhirat selama kau masih hidup. Liang Feng merasakan dadanya sakit. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tahu satu hal. Jika Xiaoyan masih ada karena menunggunya, maka ia tidak boleh membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Pagi itu, angin berhembus pelan dari arah hutan. Kabut masih menyelimuti desa kecil, memberi kesan sunyi yang lebih dalam dari biasanya. Liang Feng duduk di meja kerjanya seperti biasa, tapi hatinya tidak tenang. Xiaoyan telah muncul. Itu bukan hanya kenangan, tapi kini, ia adalah roh yang terjebak di dunia ini, karena menunggunya. Saat membuka kotak surat pagi itu, jantung Liang Feng berdebar kencang. Sebuah surat baru telah tiba. Amplop putih, tinta merah pudar. Dia membukanya perlahan. Isinya hanya satu kalimat. Aku ingin melupakanmu, tapi hatiku tak mau. Liang Feng memandang lukisan itu lama. Ia bisa membayangkan betapa sakitnya Xiaoyan jiwa yang mencoba melepaskan cinta yang tidak bisa dilupakan. Ia memejamkan mata. Napasnya berat. Malam itu, saat bulan mulai naik, Xiaoyan muncul lagi. Kali ini, dia tidak tersenyum. Mata penuh air mata yang belum jatuh. Aku mencoba, bisiknya. Aku mencoba untuk pergi, untuk melupakan janji kita. Tapi setiap kali aku mencoba, aku menolak. Liang Feng menatap tanpa suara. Aku lelah menunggu, tapi aku takut. Jika aku pergi, kau akan benar-benar melupakanku. Liang Feng maju ke depan. Tangannya terulur, tapi jari mereka tidak bisa saling menyentuh. Hanya udara dingin yang terasa. Aku tidak akan pernah lupa, katanya pelan. Tidak akan pernah. Xiaoyan menunduk. Tapi aku harus pergi. Suatu hari nanti, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dan ketika itu terjadi, apa kau akan tetap mengingatku? Liang Feng tidak bisa menjawab langsung. Hatinya sakit. Bukan hanya karena rindu, tapi karena dia tahu, suatu hari, mereka akan berpisah lagi. Tapi tidak untuk selamanya. Hanya untuk sementara. Karena cinta mereka lebih besar dari waktu dan dari kematian. Sampai jumpa di part 7.